Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak ya. Kita teruskan malih nggih, kita masih 112 ini. Duribat alaihimud dillatu aina masukipu ila bihablim minallahi wa hablim minan nasi. Nah, itu koma, itu sampai situ koma pemahamannya itu. Di mana saja, kapan saja kita ini akan selalu diliputi oleh kehinaan, yaitu akan diliputi oleh berbagai ya kesenduan. Kalau nggak mau kehinaan ya kesenduan yang membuat kita bersendu-sendu. Tetapi ada resepnya. Resepnya apa? Illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi. Kecuali kalau kamu berpegang teguh mengikatkan diri dengan Gusti Allah, itu betul-betul inilah gitu. Jadi gandolan betul, as-somad betul gitu. Jadi jangan jangan disepelekan. Jadi mau qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sehingga ketika ada sahabat zaman Rasul, ada yang diprotes oleh temannya itu. Oh, Pak Rasul, oh iki bolak-balik kulhu meneh. Apa dijawab oleh? Kenapa awakmu? Gusti Rasul, ternyata qul huwallahi itu ayat yang fokus semuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sing aku senengi semuanya. Makanya kalau kiai-kiai kuno itu kadang-kadang bolak-balik kulhu meneh. Nah, itu. Mulai sholat hajat kulhu 10 kali, rakaat pertama, rakaat kedua 20 kali, rakaat ketiga setelah salam yang kedua itu 30 kali, rakaat keempat 40 kali. Jadi 4 rakaat itu 100 kali mau kulhu. Habis subuh mau kulhu 41 kali, habis asar 41 kali. Jadi doa kulhu itu ya karena memang fokus ayat itu untuk bisa bagaimana kita itu untuk as-somad. As-somad. Ada Pak Somad di sini. Dulu ada Bapak Samad di sini. Ternyata putra-putranya alhamdulillah masih ada Pak Somad. Dulu itu kalau sholat di masjid Pak Somad itu ya ini Pak Somad. Allah, bapak-bapak nggak tahu ya Pak Somad. Di sini ada Pak Somad dulu. Iya, makanya sekarang sudah wafat. Allah as-somad. Jadi gandolan. Sebab tidak ada satupun yang tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bihablillahi itu harus betul-betul sampai pada taraf mitsaqon ghalidho. Nah, itu. Jadi mitsaqon ghalidho itu bukan hanya ikatan pernikahan saja. Sering-sering kalau mau balik sekarang kan hanya memahami ketika ceramah nikah. Nikah itu sebagai sebuah ikatan yang digambarkan sebagai mitsaqon ghalidho. Padahal itu masalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada level tertinggi, level terendahnya namanya be'at. Level penengahnya namanya urwatul wuthqa. Level tertinggi, sehingga dengan Gusti Allah itu betul-betul kehadiran dalam rasa kita itu ada. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan itu latulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kapan saja, sedang apa saja, ojo sampai awakmu lalai. Nanti di ayat 190, 191, 192
surat Ali Imran ini juga menggambarkan allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kan itu. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, biasanya 5 ayat kalau dalam sumpek itu kalau jenengan sholat malam wajah dihadapkan ke langit, maos mulai dari allazina yadhkurunallaha qiyaman wa dulu itu kalau, tapi diajak ngono saiki angel Bu ya. Kalau terpaksa itu dihadapkan ke dalam kondisi yang yang serba sulit. Terus wahablim minan nas, dan ini tidak dibatasi hanya dengan orang Islam saja, tapi untuk dengan semua umat manusia kita harus berbaik baik. Walaupun pada ayat ini menggambarkan bagaimana kompetisi agama di luar Islam, tapi Gusti Allah memberikan jaminan kalau awakmu tetap bisa bertahan dengan mempertahankan keimanan secara kokoh, maka kan kamu sudah diberi semacam jaminan, garansi sebagai khairu ummah. Tetapi yaitu asalkan persyaratan untuk bisa memenuhi performan khairu ummah itu dipertahankan secara profesional. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ya fa'alaihi bil ilmi. Ternyata mikot atau setat awal untuk menjadi khairu ummah itu harus menjadi masyarakat yang berilmu, bukan bergelar. Sekarang banyak gelar. Ya, nang desa-desa itu sampai RT aja kemarin saya ditemui oleh alumni. Ulo Pak, nembe lulus tapi alhamdulillah dipilih jadi RT. Bahkan ada doktor aja jadi RT. Ya, laben doktor. Nah, itu. Ya nak, mumpung saya seneng, kula niki cik nom. Alhamdulillah kula ini boten ngangge napa-napa Pak. Tiang-tiang kalau kampanye ngangge napa-napa. Ternyata kula termasuk suaranya terbanyak di daerah ini, di daerah Benowo, di RT di daerah Benowo. Ono meneh sing ya kleresan ya lapor. Ya alhamdulillah, awakmu hebat. Ya belajar memimpin saya katakan. Sebab jadi ada yang mantan RT langsung jadi ketua DPRD ada. Hebatnya pengerti. Jadi sekarang ini ada kemungkinan dengan era demokrasi terbuka itu ada kemungkinan, yaitu sampai katanya Bu Megawati itu kan ketika hari ulang tahun, no supir truk jadi anggota DPR dan sukses. Nah itu. Jadi jangan ngeremeh terhadap profesi apapun. Walaupun ada juga di Surabaya ini yang dulunya itu tapi diuji. Makanya kan ada pepatah Jawa ini kadang-kadang Petruk ada kan pepatah Jawa. Ya itu contoh. Jadi jadi hablum minan nas ini yang membuat networking, jaringan kita dengan sesama manusia jangan ini. Makanya walaupun oleh Gusti Allah diberi gambaran, awakmu itu selalu diintai, selalu diiri oleh kelompok agama lain saja nih. Kenapa non muslim itu seolah-olah ingin garai, ingin kudo orang Islam, kalau mereka itu iri berangkatnya itu. Makanya iri inilah penyakit yang paling tua di dunia, ya, yang membuat orang itu paten pinaten. Kenapa Habil dan Kabil saling berbunuh? Ya karena gara-gara penyakit iri. Awakmu bojomu kok api, aku dikai sing elek, sajane aku sing oleh bojo sing apik gitu ya. Akhirnya dipateni dulure dhewe. Makanya iri itu iri itu penyakit tertua di dunia.
dan paling awet, penyakit yang paling awet. Jadi kalau panjenengan hanya diuji stroke, diuji penyakit jantung, diuji penyakit pengapuran tulang, itu jangan sedih. Nah, karena penyakit-penyakit itu adalah penyakit yang bisa mengurangi siksa kubur atau dosa kita. Tapi kalau sudah namanya penyakit iri, itulah yang paling ruwet. Nah, itu paling ruwet, sembuhnya itu paling ruwet. Bahkan sampai sekarang kita ini sulit ngurusi urusan-urusan sengketa itu, ternyata setelah dilacak akar masalahnya iri, paman sama ponaan, itu sampai membuat kepala saya itu pusing. Karena ada salah satu aset di Gresik itu paman sama ponaan. Tur ono hubungan emosional pisan, karena ponaane itu oleh ponaane bojo, sing pamane alumni santrine mertua. Ketika ketemu sing pamane ngene, ketemu sing ponaatu ngene. Saiki sampai urusan dengan polisi gara-gara iri. Bahkan waduh. Nah, jadi banyak nih kadang-kadang saya ya Allah. Jadi penyakit iblis tertua di dunia itu. Nah, oleh karena itu, nah dengan sesama manusia jangan sampai ada kongkiren. Nah, gara-gara kongkiren. Nah, makanya Islam mengajarkan cinta. Tapi bukan cinta nafsu, cinta yang saling mencintai. Kalau kamu dipukul, rasanya koyo opo. Nah, makanya ketika hadis-hadis yang menjelaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, banyak hadis-hadis contohnya kamu dengan saudaramu itu sesama manusia itu ikatannya seperti itu. Jadi hablum minanas itu monggo. Nah, kalau dua resep ini tetap menjadi semacam mindset kita, ya di mana saja kita tidak akan dilanda tidak akan dilanda dillah, tidak akan dilanda kesusahan, tidak akan dilanda sulit, akhirnya selalu sokeh insya Allah. Waba'u bi ghadabim minallahi. Nah itu waba'u bi ghadabim minallahi. Jadi kalau kita tidak melaksanakan dua resep itu, jadi gambarannya seolah-olah kita itu nantang murkanya Gusti Allah. Jadi sudah kecemplung dalam kehinaan ditambah dengan kemurkaan saking Gusti Allah. Makanya titani saestu niki nggih ayat. Wa duribat alaihimul maskanah, sudah ditimpa kemurkaan oleh Gusti Allah dan selalu dalam kondisi kehidupan yang nelongso gitu loh. Mas, karena itu bisa diartikan nelongso. Makanya orang kalau cengkreh karo tonggone, cengkreh karo dulure, uripe iku itu terus. Nah, coba bajengan mau uji coba tah? Enggak boleh, jangan eksperimen Bu ya. Oh, kalau ini aku tak eksperimen bener-bener enggak ayat ini. Wah, enggak boleh Bu. Sebab makanya kita ini Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Terus sering-sering maos ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu ya latif itu kalau di maos insya Allah bisa menjadi semacam terapi untuk melembutkan hati. Hati yang lembut itu beda Bu, sebening salju, nah, luar biasa. Nah, kita kan sampai itu kemarin itu. Kemudian diteruskan zalika bi annahum kanu yakfurun. Mengapa mereka itu ditimpakan oleh Gusti Allah kehinaan, kemurkaan, terus kesusahan, kemelaratan, semacam kemudian kenistaan. Jadi maskanah itu bisa diartikan kenistaan, kemelaratan, kesusahan. Karena mereka itu adalah kanu
yakfuruna bi ayatillah. Karena orang-orang yang terjerumus kepada kondisi kehidupan seperti itu karena mereka adalah mengingkari, mengufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah pedoman tata kehidupan yang diatur di dalam Al-Qur'an. Makanya sedikit demi sedikit kita ini belajar, ya, niteni karo ngamalkan. Makanya maca Quran angen-angen sak maknane. Nah, supaya bisa ngangen-ngangen sak manane ya maos tafsir ngoten nggih. Gusti Allah itu ngawehi jaminan. Dengan apa namanya? Jadilah ismata lahum. Ya, tidak ada kemuliaan itu tidak ada bagi orang-orang yang yaitu tidak menjalankan pola hidupnya dengan Gusti Allah, selalu mengikatkan diri ya dengan apa ya. Gusti Allah itu niteni ke kita itu loh Bu. Jangankan terhadap gerak-gerik kita, kerenteg hati kita saja itu sudah dipantau. Jadi CCTV Gusti Allah itu luar biasa. Dan di samping CCTV juga ada chip. Dalam setiap makhluk itu ada chipnya. Makanya ketika nanti yang dimintai pertanggungan jawab itu kan innas sam'a, terus wal sorot, terus ada satu lagi wal fuad, ya kulun dalika indawahi mas'ul. Innas sam'a, opo sing dirungokne awakmu itu nguping. Nguping itu yang walaupun memang belajar nguping itu angel. Kadang-kadang nguping itu hal-hal yang setelah nguping biasanya informasi ini kita tidak ini juga tidak diverifikasi bahasa kerennya sekarang atau tidak ditabayun. Nah, ya. Nguping ini temen ta Masjid Kebonsari itu akeh duit. Wah, gak usah nyumbang nang Masjid Kebonsari kan duit akeh. Karena pengurusnya sugi-sugi, duwe motor, padahal kredit. Umai api-api, padahal umai juga gadekan SK. Ya, kan, Pak. Kalau jadi pegawai itu kalau SK-nya tidak sekolah, itu namanya tidak lulus. Dan paling banyak Bu nawari kredit kepada pegawai itu. Saya hampir tiap hari itu ditawari oleh bank ini, bank itu, bank Toyib. Ada leasing itu, itu nang HP. Karena kebetulan hampir seluruh ketua cabang, kepala cabang bank di Surabaya ini pernah berkomunikasi semua. Jadi itu kadang-kadang jadi pengurus koperasi itu ya dengan bank-bank itu dirayu-rayu, gimana Pak kerjasama dengan saya. Makanya kalau saya ke bank itu ya alhamdulillah nggak pernah dipersusah. Kalau kita tidak punya catatan, nah, kalau punya catatan, nah itu diseleksi. Gimana Pak? Konfirmasi Pak. Bagaimana ini teman Bapak ini ada ngajukan aplikasi. Jadi itu, jadi jangan sampai kita ini mengufuri lah. Nopo mali kalau kita ini sampun sumerap. Di samping, nah karena ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi, di samping mereka itu jadi 3 orang Yahudi itu. Itunya itu. Pertama mengingkari ayat-ayat dalam Taurat. Yang kedua mengingkari ayat-ayat dalam Injil. Ketika Rasulullah Kanjeng Muhammad membawa Al-Quran juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan nah, ini sebetulnya memang bercerita terhadap kelakuannya agama Yahudi dan agama Nasrani. Sampai sekarang dalam Al-Quran itu kan ada 2 ayat ya. Pertama walan doangkal Yahud wa Nasrani. Terus yang kedua yang laya jalu,
layajalu kan di dalam surat Al-Baqarah itu yang sudah kita pelajari dulu. Terus wayaqtulunal anbiya'a bighairi haqqo. Kemudian umat-umat yang ngaku beragama kalau dulu sampai nabinya saja dipateni seperti Nabi Zakaria. Apa? Nah, ya bukan hanya Nabi Yahya, Pak. Ya itu. Jadi kan ada berapa nabi itu yang di surat sebelumnya itu, di ayat sebelumnya itu 124 ya. Di samping nabi juga tokoh-tokoh agama. Jadi nasib. Nah, kalau nasib tokoh agama yang itu dibully, dicaci maki itu jangan kaget, Pak. Makanya kalau panjenengan ditakdirkan oleh Gusti Allah jadi tokoh agama dari dulu mulai zaman Nabi Adam sampai kepada para imam mazhab dalam Islam itu banyak di ini tuh. Bahkan ada yang dipenjara. Wong Buya Hamka saja itu pernah dipenjara. Selama di penjara beliau menulis, tapi namanya menulis tafsir, diberi namanya tafsir Al-Azhar. Imam Syafi'i juga pernah, Imam Ghazali juga pernah difitnah. Jadi namanya fitnah, sama-sama tokoh juga dari dulu sampai sekarang itu tetap masih ada. Jadi kalau jangan, nah tapi insya Allah, nah bedanya itu Gusti Allah menjamin kalau memang, jadi kalau ada tokoh agama disio-sio, nah itu ya gak salah karena memang sejarah tentang masalah pertokohan keagamaan, nah itu bahkan kalau panjenengan maos ceritanya tokoh-tokoh di Jawa Timur saja, yaitu contohnya Yai Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari itu ketika awal membuka pondok di Debu Ireng sampai ngundang kiai dari Cirebon untuk membantu. Ya sama, jujur saja ketika masjid ini dulu dibangun yang sambungan ini kok gak mari-mari, wangel. Saya juga ngundang tokoh spiritual dari Cirebon. Alhamdulillah. Jadi diam-diam saya kadang-kadang ya juga bukan ya karena memang untuk disonggo dewe itu abot. Jujur saja saya yang memanfaatkan tokoh-tokoh spiritual juga itu untuk membantu bagaimana mengatasi fitnah, mengatasi berbagai itu. Ya memang berat jadi tokoh agama itu. Rasulullah itu sudah memberi gambaran, walaupun di akhiratnya dijamin selamat, dijamin karena wajahidu fina lanahdianahum subulana. Tetap kalau kamu berjuang dalam tuntunan jalan Allah, banyaklah alternatif penyelesaiannya. Tapi kamu harus rekoso duse gitu loh. Nah dalam rangka rekoso ini yang ya nyuwun bagaimana lembutkan hati orang-orang yang dongkol, dendam. Kan ada orang itu kalau sudah dendam kesumat itu kan. Nah ini saya sedikit membuka karena bagaimanapun supaya panjenengan semua ternyata tidak gampang dari mulai zaman, apalagi zaman Rasul. Kalau zaman Rasul, waduh, kondisi ekonomi juga sampai harta bondone istrinya habis bis untuk berjuang itu, kemudian disumbang oleh Abu Bakar, disumbang oleh Utsman juga habis bis itu. Sampai Rasulullah wafat itu masih meninggalkan hutang. Baju kereknya itu masih digadaikan. Bayangkan. Itu sekelas Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita kan nggak sampai toh, ya nggak sampai ya makan masih enak. Ya menjelang buka oke si nyumbang. Nah, saya lihat kemarin ada 200-an, alhamdulillah, berarti untuk mangan hari ini wah sudah cukup ada. Jadi memang kalau dulu berat, bahkan ada tokoh yang luar biasa tapi menanggadang seperti Ibnu Taimiyah. Hampir semua tokoh-tokoh besar dalam penyampai dan pembawa kebenaran itu kadang-kadang mengalami nasib
Ya seperti Yai Hadratus Syekh itu pernah ini juga kan ditahan oleh bahkan mertua kulo almarhum ayah dari ibunya anak-anak itu ya pernah ditahan tanpa ada pembuktian salah opo. Nah, itu paman kulo mawon itu yang Allahumma filahu yang mendidik saya, yang menggulowentah sehingga saya berani kadang-kadang itu pernah sampai 8 bulan nggak jelas salah opo. Awale penataran P4, pulang dari penataran langsung dibawa ke tahanan politik di Bandung. Alasannya sederhana ternyata karena paman saya itu zaman Orde Baru tidak mau masuk Golkar. Itu aja alasannya itu ketahuan. Nah, setelah NU Muktamar di Situbondo tahun 84 yang membolehkan warga NU boleh di Golkar, boleh di P3 dan boleh di PDI. Ternyata baru wakil presiden nyalami marani nang pondoke macam-macam itu. Ya, ternyata politik itu karena ada unsur kejamnya juga kadang-kadang, makanya muncullah reformasi. Nah, dengan reformasi akhirnya kita menggunakan pendekatan politik terbuka, tapi tego-tegoan juga ternyata. Jadi yang membunuh para nabi dan tokoh agama itu umat-umat terdahulu juga mempraktekkan seperti itu, dan termasuk di tengah-tengah umat Islam. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Bima asau wa kanu ya'tadun. Nah, itu mereka melakukan seperti itu karena mereka memang nulayani asau itu, nulayani janji atau perintah Allah Subhanahu atau bermaksiat. Makanya maksiat itu melanggar atau melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu, oleh karena itu mereka ini termasuk orang-orang yang tadun, orang-orang yang melampaui batas. Ngoten nggih. Nah, ini sedih memang Bu kalau makanya ayat ini oleh Gusti Allah diinikan juga ke kita gitu loh. Cerita seolah-olah menceritakan bagaimana hubungan komunikasi umat beragama kadang-kadang walaupun sudah beragama juga dibumbui dengan dengan hubungan-hubungan yang tidak simpati. Nah, kita dituntut hablum minallah dan hablum minanas tetap harus dijaga secara kokoh. Makanya kan dalam Islam ini kadaat kalau kamu disakiti jangan dilawan. Artinya sing waras ngalah. Justru kalau menurut Imam Ghazali kalau panjenengan disakiti oleh siapapun parani sing nyakiti itu. Bila perlu dikai hadiah. Iya betul Imam Ghazali itu resepnya. Dan di ucapan matur nuwun panjenengan sampun ngurangi dosa kulo nih kalau tobat belum mesti diterima. Dengan panjenengan ngelarai ati kulo dan kulo ikhlas, saestu ikhlas aja. Purun ayo ikhlas saestu. Monggo panjenengan. Lah itu. Tapi saya siji apa gak ono blas. Gak ono blas. Bahkan yang adat wah hati-hati loh. Wah, kan aku kalau tidak dengan cara biasa, dengan cara yang luar biasa. Cinta ditolak, dukun bertindak. Yang banyak kan seperti itu. Nah, kalau makanya kalau Rasulullah kan akhirnya resepnya Allahumma hdi kaumi painahum la ya lamandu Gusti mugi panjenengan nuduhaken dumateng tiang-tiang ing kados ngoten niku
Jadi begitu Rasulullah dilempari bangkai, bahkan pernah kan ya toh cerita orang buta ya kan, rumahnya tidak jauh dengan Rasul dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi pekerjaannya misu-misu karo ngelarai Rasulullah. Oh, padahal oleh Rasulullah setiap makan selalu didulang, ya toh? Begitu dia tanya, sopo saja nih sing dulangi aku secara kasih sayang ini? Dijawab oleh dulur, dan niku jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sing panjenengan paido, sing panjenengan musuhi. Nah, bisa nggak kita itu melakukan seperti itu? Ya jangankan dengan orang lain yang memusuhi, kadang-kadang karo bojone saja. Nggak usah ado-ado, nggih. Ketika kurang srek, bahkan jaluk pisah ranjang barang kok. Mari pisah ranjang bareng. Balik no aku nang bapakku, pulangkan saja kan itu kita. Nah oleh karena itu, nah yang paling berat itu memang noto ati. Makanya kan ono pepeling tombone ati iku limo sawarnane, kan itu hadis itu sebetulnya. Kemudian oleh Sunan Kalijogo hadis itu ditransfer, ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Tombone ati iku limo kemudian ini lagi di aransemen lagi oleh MH Ainun Najib. Terus satu apa Bu? Satu maca Quran, yang kedua melek. Nah, ya toh, yang ketiga kang soleh, apa kan itu tuh? Ya, karena syarunas ma'aman yuhibbuhum. Kan rok'atainil fajr katanya Yesus kan khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau nanti di ayat ini kan ada juga perintah iki resepe ya awakmu akeh tangi bengi. Ya, di saat orang-orang sedang nikmatnya ngorok, kita bangun wabil asharihum yastaghfirun. Ya apa? Ya, makanya biasanya dalam jamaah yang saya ikuti, bulan puasa tuh paketnya itu mulai jam 1 Bu biasanya. Saya juga di sini dengan anak saya itu paketnya mulai jam 2 atau setengah 3. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi orang rengang gitu sampai merasa bagaimana sentuhan ke hati itu betul-betul Gusti ing makuwaos kula niki tiyang kathah dosa, kathah luput kula, kathah kelendran kula. Nah, mugi panjenengan, orang ulama-ulama dulu begitu. Ditutup dengan Allahu sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu 5 menit Pak. Jadi istighfar 5 menit, sholawat 5 menit, baru sholat. Nikmat itu kalau seperti itu.
Sama dengan kalau HP jenengan kalau sudah lowbat cas maneh. Nah, itu sholat malam itu sebagai media cas spiritual yang paling ampuh. Makanya kalau resep ulama-ulama dulu sebagaimana pesan Al-Qur'an wabil asharihum wa minalaili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayam asaka robka maqamam mahmuda. Jadi orang-orang yang biasa melek bengi, tangi bengi, nah insya Allah kalau Gusti Allah diistimewakan kan. Nah, itu mudah-mudahan. Nah mumpung di luar bulan puasa angin. Nah kalau walaupun kadang-kadang kebablasan. Kalau kebablasan lain lagi. Ini monggo di ini. Nah di dalam surat Ali Imran juga ada beberapa ayat yang menganjurkan kita ini melek bengi, istighfar sing banyak. Nah itu karena bagaimanapun ya innahu istaghfiru dalam surat apa itu kan rabbakum innahu kana ghafura. Nanti di akhir-akhir surat sudah masuk ke juz 29. Nah itu ada nanti itu ayat itu Pak nggih. Jadi monggo supaya kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut ayat ini penjelasan mufasir kalau kita mau betul-betul hablum minallah dan hablum minannas itu menjadi semacam mindset ya dalam kehidupan kita, bahkan musuh yang tadinya beringas pun boleh jadi ka'annaka waliyun hamim. Boleh jadi yang dulunya memusuhi kamu mentang-mentang, tapi suatu ketika boleh jadi mereka akan menjadi penolongmu yang setia. Jadi jangan dikira orang yang mau suku kita itu selamanya akan dendam. Kalau Gusti Allah merubah nah kan ada cerita begini ini ya. Ketika Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih putranya kan, sinten Ismail. Falama balagho ma'ahu sa'ya qala ya bunaya inni aro bil manami bahuka fangdur mada taro. Wahai anakku, aku iki oleh perintah, dan perintah itu konon sampai 3 kali berturut-turut. Nah ketika perintah terakhir yang ketiga, Nabi Ibrahim dia nopo niki, kula niki bingung, anakku kok suruh disembelih itu opo, ini adbahuka, aku dikongkon beleh awakmu. Jawabannya anaknya itu ketika pangdur mada taro kados nopo na ayah iku diperintah kengken nyembelih awakmu, saiki pikiranmu ya apa jawabannya kan sederhana, ya abatib al ma tu maru satajiduni insyaallahu minas. Duh abah, duh ayah, kalau bahasa kita monggo ketika panjenengan diperintah oleh Gusti Allah ojo ditunda-tunda, kulo ikhlas kalau memang itu benar-benar perintah Allah. Satajiduni panjenengan insya Allah akan, nah ini produk dari hulawantah menjadi anak soleh. Nah, itu. Ternyata ketika mau ternyata kan bunda anaknya, tapi berubah menjadi kambing. Nah, dalam salah satu syarah kitab itu dijelaskan mengapa Gusti Allah memuji Nabi Ibrahim diperintah seperti itu, karena ternyata Nabi Ibrahim itu berdoa karena ketika beliau mengemban misi sebagai rasul dihadapkan ketiga orang musuh yang sangat memusuhi, dan ya dalam Al-Qur'annya Abu Jahal, Abu Lahab lah. Jadi karakter Abu Jahal, Abu Lahab itu ada pada zaman Nabi Ibrahim. Nah,
Nah, Nabi Ibrahim berdoa nang Gusti Allah, duh Gusti, kalau kulo dihadapkan ke dalam 3 oknum yang memusi kulo, betul-betul kulo niku boten saged ngrubah wateke wong sing kaya ngono wateke ini. Kulo nyuwun pateni ae wong iku. Nah, itu. Doa, ada doanya ya, mohon maaf ya kalau memang ada kiai yang ini yang apa nama yang yo kalau kamu terpaksa wah doa Nabi Ibrahim ae awak waca. Wah. Nah, ternyata mati temenan setelah Nabi Ibrahim mau doa untuk bagaimana 3 orang yang sangat memusuhi itu mate. Nah, bahasanya mati. Oleh Gusti Allah ternyata dimatikan. Begitu Gusti Allah sudah mematikan 3 orang itu, turunlah yaitu tadi ya abatik mal matumaru ya. Ayo bagaimana saya ke Ibrahim, aku tak tes awakmu, bener gak awakmu tuh taat nang aku. Akhirnya dites, suruh membunuh putra. Padahal aku iki jane Gusti Allah ababah makhluk manusia itu taat nang aku, taat taat-taatnya, maupun memusuhi aku sak musuh-musuhnya, bagi aku gak ada artinya. Yang taat juga kembali kepada dia yang taat, yang memusuhi nang aku kembali kepada dia yang kelakuannya. Makanya kan ada ayat pamayakmal dan seterusnya itu. Nah, setelah berhasil Nabi Ibrahim seolah-olah nyembelih putranya, baru Gusti Allah menjelaskan, ayo Ibrahim, ternyata abot toh ketika awakmu dikongkon nyembelih anakmu, ya padha wae karo aku. Ketika awakmu berdoa kokon mateni ciptaanku yang sengaja saya ciptakan untuk menguji kamu. Nah, ini disitulah Nabi Ibrahim akhirnya nyuwun. Sama dengan Rasulullah kan, ketika beliau dihadapkan kepada Umar dan Abu Jahal, beliau berdoa, ya Allah. Kalau Rasulullah bedanya, kalau Nabi Ibrahim berdoa dipateni wong si musi. Kalau Nabi iya kan? Kalau Rasulullah beda doanya. Duh Gusti ing Maha Kuwaos, mugia panjenengan kuatkan Islam ini oleh kedua orang yang memusuhi kula dengan begitu kejamnya. Jadi Umar itu sebelum Islam itu memusuhi Rasul juga kejam. Abu Jahal juga sangat kejam. Tapi oleh Gusti Allah ternyata yang dikabulkan hanya Umar bin Khattab. Ya, oleh karena itu betul Imam Ghazali kalau panjenengan orang memusuhi parani musuh jenengan itu kayak ibu kau bersama suka Al-Fatihah. Iya kan Abu ya kan nasta'in. Alaihim warahmatullahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma ja'al lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tanal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin wa najatan anil hasab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dalam sebelum pangton ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir